Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di aksi nyata calon guru penggerak angkatan 10 yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Risnayan Haja Risnayanti SPD, yang terhormat Ibu Pengajar Praktik Erpadela SPD, yang terhormat guru dan staf SD Negeri 176 Palembang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat Allah kita masih berkumpul di acara aksi nyata calon guru penggerak angkatan 10. Dan tidak lupa juga kita aturkan salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baiklah, lanjut saja pada acara kita, kata sambutan. Kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 176 Palembang yang terhormat Ibu Haja Risnayanti SPD. Kepada Ibu kami silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat datang dulu kepada Ibu Erpadela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadiran Ibu Erpadela di SD Negeri 176 sebagai pengajar praktik. Pengajar praktik ini adalah pembimbing bagi calon guru penggerak dalam mengikuti pendidikan guru penggerak, sehingga harapan kami bahwa Ibu Erpadela dapat menjalankan perannya sebagai pendamping praktek dengan baik dengan calon guru penggerak di sini, yaitu Pak Suryadi SPD. Pak Suryadi adalah guru kelas 6. Sekarang kegiatan ini dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan 176. Semoga harapan kami dengan keikutsertaan Pak Suryadi di calon guru penggerak angkatan 10, dan di sini juga ada Ibu Yulia di calon guru penggerak. Semua guru-guru di sini dapat menjadi agen perubahan untuk pendidikan yang lebih baik di Indonesia, untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Sebagai pimpinan sekolah ini, saya berterima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas sambutannya. Kita lanjutkan kata sambutan dari pengajar praktik Ibu Erpadela SPD. Kepada Ibu kami silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Jadi hari ini kita akan membahas visi misi dan prakasa perubahan. Jadi nanti kita akan melakukan refleksi sebenarnya hari ini, apakah visi misi sekolah ini sudah sejalan dengan kesepakatan semua gitu. Kemudian sesuatu diikutkan dalam pembuatan visi misi sekolah. Jadi ini adalah simulasi Bapak Ibu, gambaran yang kita lakukan hari ini. Ditunggu dulu, jadi coba-coba, enggak di angkatan 1 kita masih 1 tahun lamanya, jadi cuma 9 bulan. Kemudian pengajar praktik di angkatan 8, kemudian diminta tugas kembali di angkatan 10. Jadi kenapa bisa Pak Suryadi akan menjadi pengajar praktik kembali di angkatan 10 gitu. Adapun agenda kita hari ini, kita akan membahas visi misi. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Erpadela SPD atas sambutannya. Kita lanjutkan presentasi dari calon guru penggerak angkatan 10, yaitu Bapak Suryadi SPD. Pada Bapak. Oke, terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah menyampaikan susunan acaranya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah
kami hormati Ibu pengajar praktek, Ibu Erpadela SPD, dan yang kami hormati Bapak Ibu guru yang menyempatkan hadir mengikuti kegiatan visi nyata kami mengenai diskusi visi sekolah dan prakarsa perubahan. Ini mudah-mudahan sampai di akhir nanti kegiatan ini dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, salawat beriring salam tidak luputnya kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Ibu Erpadela, kami di sini mengajak beberapa guru, mungkin di sini orang-orang yang memang dipilih yang berperan penting di sekolah, khususnya di SD 176. Selanjutnya Pak Harun, ini orang lama di sini, yaitu mengajar di Demoka dan diberi mandat juga oleh Ibu Kepala Sekolah sebagai wakil kesiswaan. Jadi di sini dia berperan. Selanjutnya Ibu Martina adalah wali kelas 1. Jadi dia tahu dulu anak-anak di kelas 1. Jadi kami ajak di sini supaya bagaimana membuat visi khususnya di kelas 1 ya, supaya perubahan di visi sekolah ini dapat menghasilkan yang terbaik. Selanjutnya Ibu Yulia tadi ya. Bu Yulia adalah CGP angkatan 10 sama seperti saya ya. Jadi mungkin sebagai arah dan inspirasi dalam mencapai suatu tujuan. Nah, dari pengertian di sini kita akan coba ya bermimpi untuk anak-anak kita nanti untuk mencapai sebuah tujuan yang terbaik, khususnya untuk SD 176. Selanjutnya tujuan diskusi kita pada dibuat oleh Presiden yang pertama, yaitu Soekarno-Hatta, yaitu tentang aku melihat Indonesia. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin membacakan? Ada yang ingin membacakan? Baiklah, saya akan coba membacakan, walau saya bukan orang seni ya. Aku melihat Indonesia, buah karya Soekarno. Jika aku berdiri di pantai Nyeliuk, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai Nyeliuk itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kliber, campur pelaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Bung Karno yang disampaikan dalam bentuk puisi. Dalam puisinya Bung Karno membangkitkan dan menggomparkan semangat untuk kita harus mempresentasikan visual tentang masa depan. Visi ibarat memandang gambar visual penuh dalam satu kanvas yang masih kosong. Visi dapat juga diibaratkan sebagai bintang petunjuk arah yang dapat memberikan arah kepada penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi belum terjadi pada saat ini, namun keinginan kita kuat untuk mewujudkan di masa depan. Jadi visi kita yang akan kita buat ini yaitu impian kita untuk anak-anak kita di masa depan nanti. Selanjutnya saya mengupas sedikit dari Gajah Mada dengan sumpahnya yang terkenal sebagai Sumpah Palapa, merupakan visi yang dapat menjadikan kerajaan Majapahit sebagai kerajaan besar di Nusantara. Visi seorang Gajah Mada yang begitu kuat dipercaya hingga didukung oleh rakyat dan kerajaannya.
Nah, jika kita membuat sebuah visi atau perubahan untuk khususnya di SD kita, kalau kita tidak adanya kerjasama di antara pihak sekolah, mungkin visi itu tidak akan terjadi. Ya, mimpi-mimpi itu tidak akan terjadi. Jadi harus adanya kolaborasi di antara pemangku jabatan yang ada di sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, murid maupun wali murid. Jadi empat aspek ini harus adanya kerjasama. Selanjutnya, langkah dalam menyusun visi, khususnya SD 176 Palembang. Nah, langkah-langkah ini nanti kita akan melengkapi kalimat rumpang, yaitu cita-cita untuk murid. Kalimat rumpang ini ada 6 kalimat rumpang. Nanti saya mohon bantuan dengan ibu-ibu ya untuk mengisi kalimat rumpang di lembaran ini ya. Apa impian-impian kita, khususnya terhadap murid kita. Yang kedua, kita percaya bahwa murid itu sebagai apa? Di sekolah kita mengutamakan apa? Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk kita dan warga di sekolah ini paham bahwa nanti kita coba satu persatu mengisi kalimat rumpang ini. Nanti saya bagikan lembaran ini ya, Bapak Ibu silakan tulis impiannya. Silakan Ibu yang sudah menulis untuk menempelkan pada kalimat yang pertama. Kalau saya yang pertama itu saya pilih memiliki akhlak yang baik. Nah, setelah akhlak yang baik, yang lain ikut mengikuti. Bacakan impian-impian kita terhadap murid kita. Yang pertama, saya memimpikan murid yang soleh dan soleha, berakhlak mulia, santun kepada orang tua, baik di rumah maupun di sekolah, berbudi pekerti yang luhur, berpikir kritis, semangat dalam belajar, senang dengan tantangan dan perubahan, selalu berinovasi. Ini dari guru kita. Yang kedua yaitu saya memimpikan murid yang taat dalam beribadah, berakhlak mulia, kreatif, berprestasi, serta berwawasan global. Yang ketiga yaitu berakhlak cerdas, mandiri, siswa yang berkarakter. Yang keempat, SDN 176 mempunyai harapan agar anak SD 176 mempunyai akhlak yang baik, berbudi luhur, dan sebagainya. Selanjutnya kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, kreatif dan inovatif. Selanjutnya kita memimpikan murid yang berakhlak mulia. Kita percaya bahwa murid adalah masa depan bangsa. Nah, inilah impian-impian kita terhadap murid-murid kita. Mudah-mudahan impian-impian ini dapat kita masukkan ke dalam visi nanti ya. Nanti kita lihat visi sekolah apakah berkaitan dengan impian-impian kita. Selanjutnya ada pertanyaan yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah Silakan Bu Minda. Terima kasih Ibu ya. Kita akan bacakan pertanyaan yang kedua dan jawabannya. Kita percaya bahwa murid adalah Saya percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikannya masing-masing.
memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat kita gali seoptimal mungkin sehingga mereka dapat menjadi individu yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang kedua yaitu kita percaya bahwa murid adalah insan yang berbeda-beda, mempunyai kemampuan yang berbeda. Kita percaya bahwa murid adalah seorang anak yang unik, yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa Indonesia yang bertanggung jawab dengan tugasnya. Anak-anak memiliki potensi, bakat, keunikan, dan keistimewaan masing-masing yang perlu kita gali serta kita tingkatkan sehingga anak percaya bahwa mereka adalah makhluk Tuhan yang istimewa. Murid adalah anak-anak yang memiliki karakter yang berbeda-beda, juga memiliki keunikan, keistimewaan, dan latar belakang yang berbeda, sehingga kita harus dapat menggali secara optimal. Jadi secara keseluruhan di sini kita lihat anak-anak yang memiliki karakter atau keunikannya masing-masing. Ya. Oke, selanjutnya untuk kalimat rumpang yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan. Oke, terima kasih Pak. Untuk kalimat yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, yang berpihak pada murid. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter. Setiap warga sekolah harus mengutamakan kepentingan bersama. Selanjutnya kita mengutamakan pendidikan yang berfokus pada murid. Yang terakhir yang diutamakan di sekolah adalah kerjasama antar guru, walaupun murid dan peran serta masyarakat agar visi dan misi sekolah tercapai. Baiklah Bapak Ibu, kita bahas 3 kalimat rumpang terlebih dahulu ya. Mungkin kita akan coba menarik kesimpulan dari kalimat yang pertama. Di sini kalau saya bacakan tadi, saya memimpikan murid yang soleh, berakhlak mulia, santun kepada orang tua dan sebaliknya, beribadah dan berakhlak mulia, berakhlak cerdas, mandiri, mempunyai harapan agar anak mempunyai akhlak, memimpin murid yang berakhlak mulia, kreatif, memiliki murid yang berakhlak yang baik. Kalau kita baca di sini kesimpulan dari kalimat rumpang yang pertama sudah tertuju ke memimpikan murid yang memiliki akhlak mulia. Jadi menurut Ibu Asriga tadi, jadi berakhlak mulia,
dan berketuhanan. Kita tambah. Kita. berakhlak mulia, berkreatif. Apa tadi? Pertama berketuhanan ya. Jawaban termasuk itu ya. Keistimewaan anak karakter. Kenapa? Jadi bakat sudah untuk dikarakterkan karena bakat itu termasuk di karakter. Ya. Jadi bahwa anak-anak memiliki keistimewaan dan karakter. Atau langsung ya? Bahwa anak-anak memiliki karakter yang istimewa. Cocok kita karakter ya, betul ya. Bahwa anak-anak memiliki karakter dan keunikannya masing-masing. Jadi coret ya, keistimewaan. Karena karakter juga termasuk sebuah keistimewaan untuk anak-anak ya. Oke, sepakat Bapak Ibu? Sepakat ya? Kita selaraskan dengan visi-visi sekolah kita. Apakah sudah sesuai dengan impian yang kita impikan? Ya, yang profil Pancasila. Yang berkedepannya ya, bagaimana visi itu bisa berjalan secara optimal tanpa bantuan Bapak Ibu guru atau rekan-rekan yang ada di sekolah, visi itu tidak akan berjalan dengan baik ya. Jadi harus adanya kolaborasi di antara kita. Mungkin itu yang materi diskusi kita saya sampaikan. Mungkin ada budaya yang ditambahkan, silakan kepada Ibu Dela. Nah ini pengen seperti apa gitu. Harusnya tadi Bapak masih bagus ya, mungkin kalau yang CGP atau di apa sudah. Tentu visi itu adalah cita-cita. Untuk mewujudkan cita-cita Bapak Ibu akan melakukan sesuatu yang kita sebut dengan misi. Jadi misi itu adalah alam setiap pagi gitu. Itu adalah hal yang dilakukan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Jadi semuanya nanti di sini tuh ada visinya yang merupakan program-program dari sekolah ini. Misal ingin membuat anak tadi bahagia di itu adalah cita-cita kita bersama, tapi tidak terwujud dalam misi. Nggak ada programnya pengen anak-anak yang bahagia itu yang seperti apa gitu. Jadi itu harus dijelaskan. Jadi setiap visi yang diinginkan harus diturunkan di misi. Misi itu diturunkan lagi kepada program sekolah ini gitu. Jadi kalau anak-anak tadi ingin berkreatif diwujudkan di sekolah ini melalui apa? Misalnya di sini ada sekolah dulu. Jadi untuk mewujudkan misinya tadi baru pakai sebab. Oh pengennya apa nih tadi? Misalnya pakai batik itu kan boleh. Bicara kurikulum merdeka di sekolahnya juga sudah ada fase A sama B ya, juga ada berjalan. Fase C itu 5-6. Seluruh kelas 3 SMP itu fasenya D. Kelas 10 SMA itu adalah fase E, dan kelas 11-12 itu adalah fase F. Jadi akhir dari tujuan pembelajaran itu ada di akhir setiap fase. Jadi guru kelas 1, kelas 2 itu tujuannya ada di kelas 2 tuh. Makanya di dalam kurikulum merdeka ditetapkan mau belajar seperti apa. Jadi ketika kita belajar kurikulum merdeka, berarti guru ini berbasis dengan end goal atau pencapaian akhir. Contoh misalnya, saya ingin anak itu tahu berapa motor. Terserah saya sebagai gurunya, saya punya hak untuk bawa anak ini menjadi seperti apa sampai di akhir nanti dia tahu berapa motor. Misalnya, Budela mau ke SMP, tujuan akhir Budela hari ini mau ke SD 176. Caranya terserah saya, mau naik motor, mau naik mobil, mau Bapak Ibu. Kalau dulu kan itu di kurikulum 13 itu ditentukan 2.11, Bapak Ibu harus ngasih ini, 2.1.2, Bapak Ibu harus ngasihkan ini, sampai nanti pada akhirnya pelajaran itu tercapai. Tapi tidak di kurikulum merdeka. Kalau dalam 2 hari Bapak Ibu rasa saya sudah sampai ya, 5% yang tidak tahu, oh berarti ditotalkan cukup. Jadi itu adalah alur kurikulum merdeka. Satu lagi nanti yang saya juga bikin kerajinan itu ya, keterampilan bikin kerajinan itu bukan seperti itu. Jadi ketika kita belajar pelajaran P5 proyek penguatan profil pelajaran Pancasila itu adalah penilaian proses. Jadi Bapak Ibu jangan pernah kasih penilaian di akhir. Ini proyeknya bagus ya, nak, udah 80, itu adalah penilaian salah. Jadi kita adalah menilai proses anak-anak itu. Makanya walaupun di P5 nanti tidak ada lintas gitu. Jadi nanti anak-anak didatangkan polisi misalnya ke sini, nah cara nyebrang yang baik itu gimana? Kalau lampu merah apa gitu? Sampai nanti anak SD 176 bisa cerita tidak ada sama sekali hasilnya gitu. Proyeknya ya anak tadi udah paham harus belajar gitu. Nah itu
itu yang dimaksud dengan feminim. Jadi jangan harus ada pementasan sampai orang tua itu disuruh nyumbang itu harus dapat ini harus ada hasilnya dan seperti itu. Ya itu adalah. Terima kasih kepada Bapak Suyadi SPD yang telah mempresentasikan hasil nyatanya tentang visi misi dan prakarsa perubahan SD 176. Kesimpulan yang kita dapat dari visinya, terwujudnya murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila serta menjadi individu yang bahagia dalam lingkungan sekolah yang aman dan menyenangkan. Baiklah, terima kasih juga kepada Ibu Erpa Dela, Sarjana Pendidikan, sebagai pengajar praktik. Alhamdulillah telah sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih juga kepada guru-guru staf SD Negeri 11. Mohon maaf jika ada salah kata dalam perbuatan saya selama menjadi moderator. Kepada Allah saya mohon ampun dan mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.